esa, pujilah Ia. Sebuah pujian membalas kebaikan saat diberikan, dan kita tak mampu membalas kebaikan. Sebuah pujian membalas kebaikan saat diberikan, dan kita tak mampu membalas kebaikan. Islam artinya adalah damai, membawa kedamaian. Muslim artinya orang yang membawa kedamaian itu. Iman atau mukmin, iman artinya percaya, tapi seakar kata juga dengan kata aman. Berarti mukmin orang yang memberikan keamanan. Rasulullah katakan yang dinyanyikan oleh Nash featuring Rismawanda, barang siapa dia mendapat kebaikan, hendaknya dia membalas kebaikan tersebut. Kalau dia tidak mampu membalasnya, hendaknya dia memujinya. Karena ketika kita memuji orang yang berbuat baik kepada kita, sama saja kita berterima kasih kepadanya. Masa ada orang yang dikasih sesuatu tidak berterima kasih? Di mana adabnya? Islam mengajarkan akhlak yang baik. Contohnya yang paling dasar ketika seseorang mengucapkan Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan disunnahkan menambah lebih panjang. Karena apa? Islam sangat mengajarkan membalas budi pekerti, membalas kebaikan orang lain. Dan barang siapa yang tidak membalasnya berarti dia kufur nikmat. Berarti dia tidak mampu bersyukur. Kata Allah, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Allah katakan kalau kamu bersyukur kamu akan ditambahkan. Percaya, percaya sama ayat Allah yang ini. Kalau kamu bersyukur kalian akan ditambahkan. Ibu-ibu kalau misalnya kasih tetangga sesuatu lalu dia tidak bersyukur, tidak pernah berterima kasih. Ibu mau kasih lagi enggak? Enggak, tapi kalau dia kelihatan senang banget, aduh terima kasih pemberiannya Bu, nanti dikasih lagi enggak? Oh ya udah, nanti kasih ke saya berterima kasih Bu ya. Akan ditambahkan, la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur kalian akan ditambahkan. Kalau kalian kufur la in kafartum inna adzabi lasyadid. Sesungguhnya Allah itu azab Allah sangatlah pedih. Lalu bagaimana cara menghadapi orang yang selalu saja membuat masalah? Sudah tidak bisa berbuat baik, masalah aja terus. Oh come on, saya nggak mau ketemu orang ini. Memang ada orang yang seperti itu, ya Allah mudah-mudahan dia tidak datang. Ya Allah orang ini lagi. Iya. Kemudian dikatakan di dalam Al-Quran ketika ketemu orang-orang yang seperti ini. Kembali, faqalu salama. Wa idha khotabahumul jahilun, qalu salama. Ketika kalian bertemu dengan orang-orang jahil. Bahkan orang-orang pembuat masalah seperti ini disebut dengan orang jahil. Jahil bahasa Arab artinya adalah orang-orang bodoh. Mengapa mereka disebut dengan orang-orang bodoh? Karena tidak tahu berbuat baik. Bisanya cuma membuat masalah. Ya Allah, ketika komentar di Instagram tidak ada komentarnya yang baik-baik. Semua komentarnya buruk-buruk semua. Ya, haters. Haters itu biasanya kalau komentar, ya Allah pedis, bacaannya perih. Kadang gitu nih saya. Ceramah jangan balas dendam. Enggak, Ustaz. Ini curhat, Curhat ya. Ustaz. Oh jangan. Aku sering Tapi ini dizalimi. ini bukan cuma Ustadz Syam. Iya, Ini juga banyak. banyak yang mengalami hal yang sama seperti Ustadz Syam. Gak apa dibahas Banyak. Ustadz, biar yang lain juga pada tahu gitu loh. Saya sebenarnya pernah dapat komentar yang sangat buruk. Saya pernah mendapatkan komentar buruk di Instagram. Kemudian saya balas dengan mendoakan. Kebetulan saya kenal dia. Saya kenal orangnya. Pas saya balas, semoga paman Anda lekas sembuh. Saya tahu pamannya lagi sakit. Langsung dia minta maaf. Dia follow terus spam like gitu di Instagram saya. Iya, karena komentar buruk Allah katakan di dalam Al-Quran, wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Tidaklah sama suatu kebaikan dan keburukan. Idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah, kata Allah. Tidaklah sama suatu kebaikan dan keburukan itu, tidak sama. Allah perjelas di dalam Al-Quran tidak sama kebaikan dan keburukan.
Mengapa Allah jelaskan tidak sama? Karena Allah memerintahkan ketika kita berhadapan dengan pembuat masalah, idfa' billati hiya ahsan. Tolaklah keburukan mereka, balaslah keburukan mereka, ahsan. Bukan hanya hasan. Kalau hasan adalah dengan kebaikan. Kita diperintahkan untuk orang yang sering membuat masalah kepada kita, kita balas dengan kebaikan. Tidak, Allah tidak katakan hasan, tapi Allah katakan ahsan. Yang jauh lebih baik, mungkin kita kurang baik sama mereka. Kadang sih berpikir, aduh aku kurang baik apa sih sama mereka. Sehingga mereka jadi biang kerok gitu dalam hidup saya. Tapi Allah katakan idfa' billati hi ahsan. Mungkin memang kamu kurang baik sama mereka. Tambahin lagi lah baikmu sama mereka. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu, hadiahnya adalah di ujung ayat, rahasianya ada di ujung ayat. Fa'idzal ladzi bainaka wa bainahu ka'annahu adawatun ka'annahu waliyun hamim. Kalau kalian berbuat baik, berbuat jauh lebih baik terhadap mereka, ka'annahu waliyun hamim. Mereka akan menjadi teman, sahabat yang setia bagi kalian. Tuh, benar. Saya ingat kisahnya Suleha. Zulekha ya. Suleha itu difitnah, diomongin di pasar. Karena kan Suleha memelihara Nabi Yusuf Betul. yang ganteng. Ya Allah. Nabi Yusuf yang ganteng, Nggak usah nunjuk ke situ. Nabi Yusuf yang ganteng gitu. Iya. Jadi ya baiklah. Nabi Yusuf yang ganteng. ya terus udah deh terserah deh. Suleha diomongin di pasar. Terus Terus datanglah pembantunya yang dari pasar. Suleha lagi diomongin. Kata Suleha, oh aku lagi diomongin. Begini, undang mereka makan di rumah. Hebat kan? Suleha mengundang mereka makan supaya dia menyaksikan betapa tampannya Nabi Yusuf. iya, coba kalau bintang tamu kita digituin. Coba kalau misalnya kayak Juleha, Nisa, Sanggup kalau nggak? misalnya difitnah, apa yang dilakuin sama Anissa sama orang yang fitnah Zulekha itu? apa Juleha nih? Juleha. Oh Juleha. Suleha, Suleha, terserah deh spellnya salah beda-beda. Julaiha, ya kan? Iya enggak, kalau bahasa Arab itu kan tidak ada barisnya. Ah. Jadi ada yang membaca Zalikha, ada yang Zaliha. membaca Zulaikha, Juleha. ada Juleha Betawi. Oh iya, Eh, Juleha. Juleha, iya. Gimana Oh. kalau sampai difitnah? baje aja nih. Yang Ingles. Silakan. Apa yang dilakukan Anissa kalau sampai difitnah sama orang? Marah, Marah. marah. Terus? Fitra. Jangan selesaikan padamkan api dengan api. Maksudnya Ah. ngedumel dulu sih dalam Ya, ya, hati. terus. Dia orangnya temperamental loh. Kata Saya siapa? kenalnya udah lama loh, dia masih Oh, kecil. emosian. Emosian. Pantesan ibu ini dari tadi duduknya gini. Dari tadi takut. Iya benar. Ibu takut ya Bu ya? Takut begini terus Iya dia. ya Allah. Terus apa yang dilakuin sama Anissa sama orang yang Nggak suka sih, gitu? ngedumel aja paling. Diomongin langsung gak dilabrak gak gitu kira-kira? Ngapain lu ngomongin gue gitu? Enggak gitu. Kadang-kadang. Ustadz siapa yang jawab? Kadang-kadang Kadang-kadang sih. Tapi yang benar itu tadi kayak Zulaiha. Zulaiha itu dia mengundang justru datang ke rumahnya. Dan melihat tuh sendiri bahwa kenyataan Nabi Yusuf yang ganteng itu. Kita antri sini kan, gak boleh kan. Yang ganteng itu ternyata memang bikin dia tuh gak Sehingga sadar. dikasih pisau dengan buah, dikupasnya ternyata tangannya yang dikupas. Ah. Karena cuma lewat doang itu, aku pakai kata Suleha. Tahu kan? Nabi Yusuf aja lewat, kamu sudah iris tanganmu. Aku nih tiap hari sama-sama. Bagaimana tidak teriris-iris hatiku. Iya, Masya Allah. Kadang-kadang orang harus dirasakan itu. Kenapa selalu telat? Kenapa selalu telat? Ternyata rumahnya jauh banget. Kan selalu gitu kan? Iya benar. Pak Ustadz saya mau kasih kesempatan tapi lagi tunggu nih. dulu. Apa? Tunggu. Aku bisa tambahin nggak? Apa tuh? Membalas orang yang seperti itu ada 3 cara. Membalas sama dengannya, lebih dari itu zolim namanya. Sama dengannya adil namanya. Tapi kalau engkau balas lebih kebaikan, lebih baik dari itu baik yang terbaik, maka itu namanya kebaikan. Masya Allah. Ayo Bu, ada yang mau nanya lagi nggak? Boleh silakan, yang mau bertanya silakan angkat tangannya Bu. Ayo. Wah nih Bu. Sebentar. jauh-jauh. Oh yang ini dulu deh, jangan kejauhan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Ibu Umay dari pengajian Majelis Taklim An-Nuriyah Cakung Bu Umay. Penggilingan Ibu Umay Jakarta namanya? Timur. Iya, Namanya Maya. bukan Umay Maimunah. Begini Pak Ustadz ya, saya punya sepupu, kebetulan sepupu saya ini usianya sudah cukup tua ya. Nah sampai sekarang dia belum menikah. Oh ya Allah. Bahkan dia dijodohin pun dia nggak mau. Sementara keluarga ini sudah mendesakkan supaya ya dia segera menikah. Nah, setelah diselidiki, dia pernah cerita sama saya. Ternyata dia ini masih Trauma? punya trauma ya. Oh, Dan ada dia pengalaman sampai nggak sekarang enak. ini dia
pernah pacaran itu sampai 5 tahun, putus dan bahkan sudah menikah pacarnya ini. Nah, tapi sampai sekarang ini dia masih berhubungan dengan mantannya ini yang sudah menikah gitu, bahkan pernah ketemuan gitu kan. Nah, Terus? maksudnya begini pertanyaan, bagaimana mengatasinya supaya karena tidak menjadi biang dari masalah ini. Oh iya, Gitu. iya. Itu aja Ibu Maya Itu pertanyaannya? pertanyaannya, Iya. Ya terima kasih Ibu. Terima kasih. Ya. Sebentar dijawab, silakan Pak Ustadz. Hati-hati wanita yang mengganggu rumah tangga orang. Anda sedang bermain api. Pertanyaannya, mau nggak kalau rumah tanggamu digituin juga? Kalau begitu jangan. Jangan. Kalau laki-laki buaya darat, maka perempuan buaya laut. Kok laut? Kalau ada buaya darat berarti ada buaya laut Iya dong. benar. Jadi hati-hati buat perempuan-perempuan, nauzubillah summa nauzubillah. Mungkin Anda belum merasakan tapi anak cucu Anda Iya benar. gimana? Jadi sebaiknya begini ya, masalah perempuan harus nikah-nikah begini ya. Laki-laki nikahkan anak laki-lakimu, percantik anak perempuan. Artinya wanita itu dilamar. Oke? Iya, ya Ibu ya, jelas Ibu ya. Mungkin Ingetin, mau tambahkan, ingetin. Ustadz Syam silakan. Apalagi tadi karena penyebab utamanya sebenarnya adalah trauma. Trauma ini ada karena apa? Karena dia terlalu mencintai. Makanya pesan Rasulullah atau pesan ulama kita, ahbib habibaka haunamma, wagbid bagidaka haunamma. Cintailah kekasihmu itu sekedarnya saja. Dan bencilah musuhmu itu sekedarnya saja. Karena apa? Suatu saat ketika kita terlalu mencintai, maka timbullah trauma itu. Kan penyebab awalnya adalah traumanya. Itu. Apalagi ini perhatian juga buat saya, mungkin buat jamaah juga semua nih, jangan pernah berhubungan sama mantan-mantan tuh kayak tadi tuh. Bahaya itu. Ya Bu ya? Mantan narapidana. Apalagi kalau sampai mantannya cerai. Ntar ganggu-gangguin lagi. Wah bahaya itu. Nauzubillah subhan nauzubillah. Nih buat jamaah yang di studio. Berakit-rakit ke ulu. Apa? Berenang-renang ke tepian. ke tepian. Artinya? Mantamu sudah ke penghulu. Kenapa kau masih Kesepian. kesepian? Kasihan banget sih. Pak Ustadz kok gitu juga. Nih Pak Ustadz kasih tahu ke kita semua nih. Tolong dijelaskan dan dikaji lagi lebih dalam kepada saya, kepada jamaah yang ada di studio dan juga yang di rumah. Tentang belajar menjadi orang baik. Seharusnya bagaimana sih Pak Ustadz? Yang di rumah jangan kemana-mana. Tetap di Islam itu indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah. Mau nggak didoakan Mau orang? lah Pak Ustadz. Berbuat kebaikan sehingga berkata, ih mudah-mudahan umurnya panjang. Amin ya Allah. Mau nggak didoain cepat mati? Enggak lah enak aja. Berbuat kejahatan seorang berkata, matilah dia.